Nah, di sini judulnya menganalisis resiko dalam kegiatan, karena ini kan dikaitkan dengan SKKNI. Menganalisis resiko dalam kegiatan. Ini sesi 5 nih, hari terakhir. Rafting tuh sebelum pakai peralatan lengkap nggak boleh naik ke perahunya atau nggak boleh ke kali. Nah, begitu juga di sini, ya. Sebelum dipastikan syarat-syarat, misalnya kita syarat-syarat mau ke curug misalnya ya, atau ke kali syarat-syaratnya nggak boleh. Ya, kalau sebelum ikutin syarat nggak boleh. Mungkin dia pernah ke Cikolelet ya, dia udah pernah, tapi kan nggak outbound waktu cuma lihat saya tahu di sana ada sawah gitu. Makanya informasinya, briefingnya harus jelas. Ya. Lupa tidak menyiapkan peralatan perlengkapan keamanan kesehatan. Sebagai kata penutup dari saya untuk sesi ini, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekhilafan kata, kekurangan sesuatu yang mungkin saya lupa belum disampaikan, saya mohon maaf. Tapi untungnya kita masih bisa bersilaturahim, saling menyapa, bahkan masih boleh mempertanyakan sesuatu ilmu-ilmu yang baru. Dengan kita kesepakatan, kita rencanakan baik itu secara personal maupun secara kelompok, kita atur jadwalnya untuk nge-zoom bareng. Bahkan saya udah bicara sama kepala desa, saya mau ngeluangin waktu untuk fokus ke sini untuk lihat-lihat, menikmati alam sini sama. Jadi tolong kepada yang hadir di sini, yang ikut peserta pelatihan, setelah pelatihan ini tadi itu barang bagus, walaupun barang itu bagus tapi hanya dipajang di dalam lemari, maka tidak akan terasa dengan baik. Maka setelah kegiatan hari ini kita akan jadwalkan, terutama yang dekat-dekat saja, untuk mengasah keterampilan rekan-rekan di sini. Kita akan undang pihak-pihak sekolah terlebih dahulu. Kita akan di sini kan ada beberapa sekolah, kita akan undang seperti ada pesantren, itu pun mereka nanti bergilir sampai kemudian peserta pelatihan ini mahir betul ketika pemanduan atau memfasilitasi outbound, gitu harapannya seperti itu. Mungkin kita akan nanti agendakan, akan saya diajak ngobrol kepala-kepala sekolah yang ada di Cikolelet untuk bagaimana kemudian nanti kita asah. Dalam 1 minggu itu kita adakan kegiatan sampai mahir betul. Jadi intinya bahwa pemanduan fasilitator outbound ini bukan hanya saja mahir di bidang outbound ini sebenarnya, tetapi meningkatkan, memunculkan kreativitas yang ada di rekan-rekan masing-masing. Meningkatkan kepercayaan diri, terutama kan karena ini kan akan berhadapan dengan orang banyak. Bagaimana seseorang outbounder itu, fasilitator outbound itu bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan dan bisa mensugesti orang-orang yang memang nanti mau di outbound. Harapannya seperti itu. Jadi diasah, jangan merasa bahwa saya tidak mampu, nyatakan bahwa saya ini mampu, gitu. Saya nyatakan bahwa ini mampu. Kita melihat sosok Henry yang memang dikenal selalu hilir mudik di desa wisata Cikolelet. Kita belum bisa melirik pada waktu itu. Biasa-biasa saja sebenarnya. Dia keterlibatan di desa wisata Cikolelet bahkan beberapa hari ini saja. Setelah 16 tahun dari tahun 2017 kita mulai ini sebenarnya yang senior ini dalam pengembangan desa wisata Cikolelet. Kita belum tahu bahwa ini mempunyai potensi yang besar ternyata Henry ini. Cuma saya bekerja bahwa Henry ini pernah ikut dengan Agil, dengan hari ini ketika ada pengunjung wisatawan dia ikut memandu. Mungkin awalnya dia hanya asisten saja, melihat-lihat saja gitu. Tetapi karena seringnya dia lakukan sehingga yang paling menonjol di antara rekan-rekan ini kan dia yang kita lihat. Iya, kelebihan. Orang yang mau tampil, iya. Akhirnya tidak kelihatan kalau dia junior. Iya, gitu. Jadi karena sering dia mendampingi, akhirnya dia secara otodidak mampu melakukan memfasilitasi kegiatan outdoor. Nah ini kita lihat yang kegiatan di sini yang paling muncul saya lihat dia. Kita harus akui, kalah nggak ada apa-apanya dibanding dia. Jadi ini potensi yang baru tadi itu yang selama ini kita tidak lihat, ternyata dia di luar desa wisata Subang punya kemampuan yang luar biasa terkait fasilitator outbound. Harapannya Henry tetap bisa menularkan, walaupun Henry umur di bawah rekan-rekan, tapi tetap bisa menularkan ilmunya bareng-bareng
bisa memotivasi teman-teman. Karena walaupun bagaimana tadi itu karena pengalaman sebenarnya Henry, karena otodidak dia memfasilitasi akhirnya dia bisa. Kenapa yang lain tidak bisa gitu seperti Henry? Harapannya yang lain juga bisa seperti Henry. Seiring waktu makanya kita coba beberapa kegiatan nanti kita buktikan. Saya yakin dengan 4 atau 5 kali kegiatan-kegiatan outbound akan seperti Henry, saya kira, saya yakin. Karena masing-masing mempunyai kualitas, mempunyai konsep-konsep, mempunyai tinggal kepercayaan diri saja sebenarnya. Tinggal kepercayaan diri untuk bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan takut salah, tapi ketika Bang Dani bilang jangan menampakkan bahwa kita salah, gitu. Jangan takut salah, tapi jangan menampakkan kita salah. Ketika kita salah, itu alasannya naon begitu. Tinggal harewas kabatur, gitu kan, batur. Jadi gitu intinya, tetap ini karena tadi ini tantangan sebenarnya, tantangan dari calon-calon pengunjung wisatawan yang akan datang ke Cikolel. Yang mereka tanyakan, Pak, ada fasilitas outbound tidak? Nah, mudah-mudahan dengan pelatihan ini kita mempunyai penambahan perbendaharaan destinasi wisata, daya tarik wisata di Cikolel. Diantaranya adalah memfasilitasi outbound. Harapannya seperti itu. Ya, harapannya seperti itu. Kita lapang ada kan enak tuh. Tempat-tempat nanti di outbound di tempat-tempat wisata yang lain juga kita kan bisa. Intinya ada kemauan insya Allah. Kemudian setelah pelatihan ini, komunikasi dengan Bang Dani jangan terputus. Kalau misalkan ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak dipahami, ditanyakan. Dan Bang Dani ini juga mohon bimbingannya terus. Kalau ada permainan baru, ada itu baru, silahkan diberikan lagi gitu. Ya, di-share. Kemudian ya dari pesertanya juga harus kreatif. Tinggal nyari saja kita di YouTube, copy paste cara permainan outbound terbaru kan ada begitu ya. Itu ya modifikasi itu silahkan nanti diikuti. Ya gitu, seperti itu. Mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang yang hari ini diwakili oleh Koordinator SDM dan Uji Coba Bapak Santo. Yang kami hormati Kepala Desa Cikolel beserta jajarannya. Yang kami hormati Pak Dani dan tim sebagai tim pengajar kegiatan pelatihan milenial bootcamp di Desa Cikolel tahun 2022. Yang kami hormati dan kami banggakan peserta pelatihan training fasilitator pelatihan outbound di Desa Cikolel tahun 2022. Dengan mengucap syukur alhamdulillah alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan penutupan pelatihan fasilitator milenial bootcamp untuk pelatihan outbound atau kepemanduan outbound, yang mana sudah 1 minggu ini atau 40 jam ini teman-teman semua melaksanakan pelatihan dengan dipandu oleh instruktur atau tim trainer yang berkaitan dengan pelatihan yang dimaksud. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Desa Cikolel pada Pak Ojat. Kami persilakan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Besar BBPVP Lancar sekarang yang diwakili oleh Pak Sayeko bersama Pak Tri. Yang saya hormati Bapak Instruktur Bang Dani. Alhamdulillah selama 5 hari ini stay di Desa Cikolel dalam rangka memberikan motivasi-motivasi, pelatihan-pelatihan terkait kepemanduan Kopdaris. Yang saya hormati para peserta pelatihan fasilitator kepemanduan outbound yang alhamdulillah selama 5 hari ini tetap semangat dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan fasilitator kepemanduan outbound yang alhamdulillah selama 5 hari ini saya memantau terus Pak, berjalan lancar. Kemudian mudah-mudahan ini Bang Dani luar biasa memberikan motivasi, memberikan ilmu-ilmu terkait pemanduan outbound kepada
para peserta, dan harapannya ini akan menjadi bekal kami dan akan menjadi perbendaharaan Desa Wisata Cikolelet, bahwa setelah pelatihan ini akan muncul fasilitator outboard, dan ini akan menambah perbendaharaan destinasi wisata di Desa Wisata Cikolelet. Waktu 5 hari ini ilmu yang terserap seluruhnya belum tergali dari Bang Dani sebagai instruktur, tapi mudah-mudahan kami tetap menyambung silaturahmi, tetap menyambung lewat media sosial, lewat WA dan lain-lain gitu, sekedar nanti untuk konsultasi. Yang selanjutnya nanti insya Allah Pak, kemarin pada hari Kamis ya Pak, hari Kamis kemarin saya coba ke Bang Dani, Bang, kita ini coba prakteknya kita panggil anak-anak sekolah untuk bagaimana kemudian peserta ini bisa langsung melakukan pemanduan outbound, dan itu alhamdulillah diikuti oleh 36 siswa-siswi dari MTS. Alhamdulillah acaranya berjalan sukses, walaupun memang ada catatan dari Bang Dani, karena itu mungkin ke pemanduan pertama sehingga masih ada yang nervous ketika berhadapan, masih ada canggung dan lain-lain. Tapi dari peserta di sini ada banyak bermunculan yang memang sudah bisa dikatakan ini akan menjadi koordinator, fasilitator outbound yang ada di Desa Wisata Cikolelet, harapannya seperti itu. Dan kami juga tidak akan berhenti di sini Pak, nanti kami akan kami akan panggil yang dekat-dekat saja dulu. Kami akan panggil pihak-pihak sekolah yang ada di lingkungan Desa Wisata Cikolelet maupun di luar Desa Wisata Cikolelet, agar setiap 1 minggu itu ada kegiatan praktek langsung gitu, untuk mengasah keterampilan mereka gitu, sehingga nanti kemudian ketika memang mereka sudah pas gitu, tinggal kita nanti menyebar brosur lewat media sosial dan lain-lain bahwa Cikolelet siap untuk menyelenggarakan outbound dalam wisatanya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Tri, ke Pak Seto, dan BBVIP yang telah merealisasikan harapan Desa Wisata Cikolelet. Terima kasih sambutan dari Pak Kepala Desa. Melanjutkan kegiatan kita pada hari ini lengkap kalau kita tidak mendengarkan mungkin sepatah dua patah kata dari perwakilan peserta. Mohon izin salah satu dari koordinator atau salah satu dari peserta untuk menyampaikan bagaimana terkait dengan pelatihan selama 5 hari ini. Kami dari peserta pelatihan outbound yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Seto dan kawan-kawan yang dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang sudah memberikan kepercayaan terutama kepada Desa Wisata Cikolelet untuk memberikan kesempatan pelatihan outbound. Mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan, dan mudah-mudahan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini terus memantau kemajuan perkembangan kami yang mengikuti pelatihan ini. Jangan sampai kami dilepaskan dengan begitu saja. Meskipun hari ini penutupan, Pak, jadi kami masih butuh bimbingan. Khususnya bagi Pak Dani, kami masih butuh bimbingan. Masih banyak ilmu yang belum kami dapatkan dan kami serap dari Pak Dani. Mudah-mudahan Pak Dani juga bisa memberikan ilmunya terus. Baik, terima kasih kesan-pesan dari peserta pelatihan. Selanjutnya akan lebih lengkap lagi kalau ada pesan-pesan dari instruktur juga Pak. Mohon izin Bang Dani untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang lebih saya surprise lagi, ternyata juga banyak junior di sini, ya, teteh-teteh ini, ya, juga yang lainnya itu juga engage ya, semangat belajarnya tinggi, langsung bisa dipraktekkan. Saya hanya pesan bahwa terus belajar, kembangkan yang sudah ada, jangan terpatok apa yang saya kasih, tapi dikembangkan, dimodifikasi permainan-permainan baru. Kalau nggak ngerti tanya saya pun sedang belajar. Jadi jangan anggap saya itu orang yang paling tahu, saya hanya menang pengalaman aja, ya, lahir duluan ya. Ya kira-kira itu semangat belajar kita. Tujuannya kan sebetulnya satu ya, memajukan Desa Wisata Cikolelet ini menjadi
tempat wisata yang sekaligus bisa menawarkan kegiatan outbound. Kalau dulu kan kita kadang-kadang ditanya, ada outbound nggak? Kita juga ragu-ragu jawabnya, mungkin ya, ragu-ragu atau kita cuma bisa kasih. Kalau sekarang, kalau perlu kita tawarkan, buat brandingnya, buat portfolionya. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Semoga silaturahmi kita ini bisa berlanjut dalam bentuk yang saling bermanfaat ya. Saya pikir kalau ataupun saya kepepet kekurangan orang karena tim saya lagi digunakan kanan kiri sana, mungkin saya minta izin Pak Kades, Pak Kades saya mau minjem 3 orang aja. Nanti kita tanggung, nanti dibayar ada fee-nya. Nah, makanya saya mencanangkan bahwa mereka tidak sekedar pemandu wisata atau fasilitator, tapi fasilitator yang profesional. Sambutan dari Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diwakili oleh Koordinator Uji Coba dan SDM kepada Pak Sayekto sekaligus menutup acara pelatihan fasilitator Millennial Bootcamp tahun 2022 di Desa Cikolelet. Kepada Pak Sayekto kami persilakan. Sekarang harus pede. Kalau kita pede, kenapa? Saya punya bukti fisik berupa sertifikat kompetensi. Ya. Sekarang setiap kompetensi harus bisa dibuktikan. Ya. Saya bisa menyetir mobil karena saya punya SIM A. Ke depan itu yang sangat dibutuhkan. Jadi siapa tahu Pak ya, kalau ini sudah punya skema ujinya, pelatihan ini tidak hanya pelatihan tapi diakhiri dengan uji sertifikasi. Ya. Karena sudah mempunyai bukti yang jelas, sehingga dalam memasarkan pun nilai jualnya akan lebih. Jadi terkait dengan pelatihan kepemanduan ini, terima kasih Pak Ojat selaku Kades Cikolelet yang luar biasa supportnya terhadap warganya, terhadap perkembangan desanya, dan saya senang sekali mendengar perkembangan walaupun hanya 5 hari saja, tapi nah ini surprise-nya tadi Pak, saya senang sekali mendengar langsung diuji coba, dipanggil. Ini yang belum tergambar sebetulnya di agenda Pak ya, tapi langsung didatangkan 36 orang atau 50 orang langsung praktek. Nah ini satu nilai lebih yang di luar ekspektasi kami gitu. Dan ternyata laporan dari beliau, alhamdulillah semua bisa mengikuti, bisa melaksanakan. Tadi pagi kami juga diskusi dengan Pak Kepala bahwa Ibu Menteri itu menginginkan sekali pelatihan-pelatihan yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini terpikir di benak saya, kalau desa ini bisa menjadi desa percontohan Pak, ya segalanya akan kita support. Nanti kalau memungkinkan kita akan datangkan Ibu Menteri untuk datang, ini adalah binaan dari BPPPB Serang saja yang kami sampaikan. Maka pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 kegiatan pelatihan kepemanduan di Desa Cikolelet kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sayekto. Demikianlah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kegiatan penutupan pelatihan 5 hari pelatihan 40 JP untuk fasilitator kepemanduan outbound telah kita laksanakan. Kami sebagai wawancara dan tim panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan ada kekurangan dari kami maupun dari tim trainer. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Kami akhiri dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.